Welcome to Swamalam. Thank you banget udah ngeklik videonya. Ini adalah video dan cerita ke-8 di channel Swamalam. Di video kali ini, actually bakal ada 2 cerita, tapi ada plot yang sama, mirip lah, dan di lokasi yang sama juga. So, cerita pertama ini sebenarnya cerita yang dialami sendiri sama istri gua. Tepatnya sih waktu itu masih jadi pacar gua ya. Kejadiannya sekitar tahun 2015 atau tahun 2016. Waktu itu gua sama istri gua masih duduk di bangku perkuliahan. Jadi kita kuliah itu di daerah Kabupaten Bekasi sana. Dan tempatnya itu nggak banyak hiburan. Seingat gua waktu itu sih cuman ada satu mall aja di sana dan ya beberapa restoran, tempat nongkrong lah, kafe-kafe gitu. Jadi eventually buat anak-anak yang ngampus di sana, kalau udah lewat 2, 3, 4 semester lama-lama bakal bosen juga dan pasti bawaannya pengen keluar lah nyari hiburan lain. Nah waktu itu, ya kalau nggak salah sekitar tahun 2016-an ya, gua itu udah di tahun ketiga berarti, dan istri gua waktu itu di tahun keduanya, kita beda 1 tahun. Dan ya kayak yang gue bilang tadi, kita udah mulai bosen untuk ngabisin weekend atau hari libur di sana. Jadi kita mutusin untuk kalau weekend biasanya kita akan main ke Jakarta. Ya walaupun sekedar cuman cari restoran baru, cari kafe baru, atau sekedar nonton di bioskop. Sebenarnya di daerah tempat gua ngampus tuh ada bioskop, ada 1 atau 2 bioskop, cuman pengen nyari suasana baru aja. Jadi kadang kita sering ke Jakarta, kalau ada film baru kita bakal nonton di Jakarta. Nah, kejadian ini terjadi di sebuah bioskop. Di sebuah bioskop di daerah Jakarta, di suatu mall yang ukurannya nggak gede-gede banget. Bahkan mungkin gue bilang, gue nggak bisa mengklasifikasikan itu sebagai mall, mungkin lebih kayak plaza kali ya. Dan gue nggak bisa sebut tempatnya apa dan brand bioskopnya itu apa. Yang jelas salah satu bioskop di salah satu plaza di Jakarta. Bioskopnya sendiri sih biasa aja ya, cuman lokasinya agak unik di plaza itu. Karena bioskopnya itu ada di lantai paling atas dan dia tuh nggak bener-bener di dalam bangunan bioskopnya. Maksud gua bioskopnya tuh nggak bener-bener ada di dalam bangunan mall-nya gitu. Jadi lokasinya itu lucunya ada di gedung parkir si mall itu, si plaza itu. Jadi kalau misalnya kita mau ke bioskop itu, kita kan masuk ke dalam mall-nya, kita naik ke lantai atas, kita harus keluar ke arah area parkir dulu. Jalan sedikit baru bioskopnya ada di situ. Jadi kalau misalnya kita nonton malam-malam di situ dan midnight show gitu ya agak creepy juga sih. Karena kan lewatin parkiran yang gelap gitu kan, dan ini plaza itu nggak serame mall-mall lain di Jakarta. Ya jadi sepi dan creepy lah kalau udah malam-malam. Jadi suatu hari gue ngajak si istri gua ini untuk nonton. Gue sebut pacar aja ya, karena waktu itu masih jadi pacar gua. Gue ajak si pacar gua ini nonton ke Jakarta, karena waktu itu baru rilis satu film horor, cuman gua lupa apa. Insidious atau Conjuring atau sejenisnya lah. Salah satu film horor, dan gua emang suka banget sama yang namanya film horor. Jadi gua ajaklah dia nonton waktu itu. Karena kita bosan nonton di area kampus, yuk kita nonton ke Jakarta. Akhirnya kita nyari tiket online waktu itu, kita nyari jadwalnya lewat website, dan kita dapatnya itu jadwal malam. Jadi midnight show. Kenapa gua nggak ngambil jadwal-jadwal yang lebih early? Karena waktu itu filmnya hits banget dan tiket itu cepet banget lakunya. Kalaupun ada sisa biasanya itu udah di barisan-barisan terdepan. Which itu nggak enak banget kan nonton di barisan depan. Jadi agak ngedongak gitu nontonnya, gue nggak suka. Jadi ya udahlah kita cari yang masih sepi. Itu ada satu jadwalnya dan itu malam. Kalau nggak salah
kita mulainya itu sekitar jam 9 atau setengah 10-an gitu, di mana vendor-vendor lain di plaza itu udah mulai closing. Tapi itu film terakhir maksudnya itu film yang diputar terakhir di bioskop itu. Si pacar gue ini ya nggak nolak juga, karena dia juga sebenarnya suka nonton film horor dan suka jalan. Jadi ngelepas penat lah, ya udah sekalian jalan-jalan ke Jakarta. Setuju lah. Kita berangkat dari Kabupaten Bekasi itu, salah satu daerah di Bekasi. Kita berangkat sekitar habis Isya, sekitar jam 8-an lah. Kita nyampe di Jakarta jam 9, langsung masuk ke bioskop. Nah, sampai di bioskop, kita ya biasa beli snack, kita redeem untuk dapetin tiket nontonnya sambil nunggu teater dibuka. Yang gue ingat waktu itu, penonton yang nungguin teater itu dibuka untuk jam terakhir itu nggak begitu banyak, mungkin ya belasan orang aja. Jadi nggak begitu banyak yang nonton midnight show-nya. Jadi bisa dibilang itu tempat sepi lah. Dan karena ngelewatin area parkir, itu area parkir juga sepi, lumayan creepy waktu itu. Ya gue juga senang-senang aja karena nambah thrill nonton film horornya kan. Ritual kita biasanya kalau sebelum nonton, gue bakal ngajak ke toilet dulu, biar nanti di tengah-tengah film nggak kebelet, terus keluar, yang ada kita malah miss ceritanya kan. Jadi ya gue tanya, mau ke toilet nggak gitu? Ya udah ke toilet ya kita sendiri-sendiri. Gue ke toilet, ya udah biasa, gue pipis, gue keluar, gue nungguin dia. Keluar dari toilet, begitu si pacar gue keluar dari toilet, itu dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak cerita apa-apa. Kita lanjut nonton, nikmatin filmnya, selesai filmnya, kita pulang, masuk mobil ya kan, cabut balik lagi ke kosan di daerah Bekasi sana. Nah, ternyata ada sesuatu yang terjadi malam itu di toilet bioskop di salah satu plaza di Jakarta itu. Dan pacar gue ini baru cerita setelah kita udah nggak di Jakarta. Mungkin kalau dia mikirnya kalau dia cerita di sana, dia jadi makin takut atau gimana, gue juga nggak ngerti. Jadi ceritanya, waktu itu kan dia masuk ke toilet, mau ya pipis lah, dan kalaupun nggak pipis, mungkin ya sekedar basuh muka. Dia masuk ke toilet. Toilet di bioskop ini kondisinya itu nggak seterang di bioskop-bioskop lain, jadi remang lah. Dan pada saat dia masuk ke toilet, itu kebetulan lagi nggak ada siapa-siapa. Jadi dia satu-satunya orang yang masuk ke toilet itu. Layout toiletnya juga cukup unik. Kalau toilet kebanyakan kan begitu kita masuk pintu toilet, di dalam ya kita langsung lihat bilik-bilik ada wastafel gitu kan. Kalau ini enggak, dia agak ribet ya. Jadi ruangannya tuh bukan kotak full. Mungkin kalian bisa ngelihat ilustrasi ini ya, sketch layoutnya kayak gini, kalian bisa lihat. Ya, jadi kayak yang kalian lihat tadi, begitu kita masuk pintu, itu kita langsung dihadapin sama cermin dan wastafel. Dan itu ada 4 biji, mereka ngelingkar gitu cermin dan wastafelnya. Mungkin kalau kalian pecinta Harry Potter, itu mirip-mirip kayak di dalam toiletnya yang ada si Moaning Myrtle itu, hantu yang nangis-nangis itu. Nah, itu kayak gitu. Jadi setelah kita masuk, cermin 4 biji, seterusnya itu baru lorong, baru ada kamar mandi. Jadi ada 3 toilet di sebelah kiri dan 3 toilet di sebelah kanan, hadap-hadapan 3. Nah, jadi si pacar gue masuk toilet, biasa kan. Dia langsung masuk ke toilet yang sebelah kiri yang paling depan buat pipis. Kondisi toilet kalau di bioskop dan di mall-mall kan biasanya kalau lagi nggak ada orang dan baru dibersihin, itu semua pintu dibuka ya. Semua pintu itu dalam kondisi terbuka dan diganjel sama bak sampah gitu, biar nggak nutup sendiri. Karena kan biasanya di atasnya ada engsel yang ngebuat pintunya jadi nutup sendiri gitu lah. Yang kalau kita buka, terus kita lepas, dia nutup sendiri pintunya gitu. Nah, jadi diganjel sama bak sampah. Jadi semua kondisi pintunya 6-6-nya saat itu terbuka karena diganjel. Nah, pacar gue masuk nih ke toilet sebelah kiri yang paling depan, yang paling dekat sama cermin.
Dia masuk, dia tutup, dia buang air kecil di situ. Nah, selama dia buang air kecil nggak ada yang aneh. Dan nggak ada orang yang masuk juga pada saat itu. Dia selesai buang air kecil, ya kan? Dia buka pintu, dia keluar. Biasa dia buka pintu keluar, dia langsung ke wastafel untuk cuci tangan. Wastafel yang emang terdekat sama pintu toilet yang dia masuk tadi. Which berarti posisinya, ini gue tunjukin sekali lagi sketsnya biar kalian ngerti. Kayak gini. Nah, jadi posisinya berdiri di depan wastafel yang ada cerminnya. Dan cerminnya itu bener-bener di hadapan lorong toilet. Jadi kalau dia ngelihat ke arah cermin, dia bisa ngelihat tuh semua pintu toilet di belakang dia. Jadi dia nyuci tangan, ya kan, nyuci tangan biasa. Tiba-tiba, jedek, pintu toilet yang tadi dia masukin itu nutup, nutup sendiri. Dia kaget kan, waduh, kok nutup sendiri? Dia baru ingat, oh iya, tadi kan semua pintu yang lain kan diganjel sama bak sampah, dan dia tadi baru habis masuk pintu toilet itu, dan pas dia keluar dia nggak ganjel lagi sama bak sampah. Jadi pelan-pelan memang pintunya akan nutup gitu, gitu. Jadi ya tadinya dia sempat kaget, tapi akhirnya lega lagi. Dia lanjutin cuci tangan. Nggak berapa lama, pintu toilet berikutnya nomor 2 sebelah kiri nutup, cekrek. Nggak lama dari itu pintu yang ketiga juga di sebelah kiri nutup juga, cekrek. Padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Di situ pacar gue udah mulai panik kan. Dia ngelihat dari cermin. Dan memang semua pintu yang di sebelah kiri itu, kalau dia lihat di cermin berarti posisinya di sebelah kanannya dia, bayangannya di cermin, itu emang tiga-tiganya ketutup. Padahal nggak ada orang. Dari tadi dia ada cuman sendirian di toilet itu, dan dari tadi itu pintu kebuka. Kalau memang itu pintu nggak ada ganjelannya, ya kan harusnya dari tadi emang nutup gitu. Tapi ini tadi tuh kebuka dan sekarang nutup sendiri. Di situ dia masih kondisi panik, masih kondisi deg-degan, dan masih ngeliatin cermin. Gak berapa lama, 3 pintu yang ada di sebelah kanan, which kalau dari cermin di sisi kirinya dia ngeliat ke arah cermin sebelah kiri, kan masih ada 3 pintu yang kebuka tuh. Tiba-tiba 3 pintu itu nutup hampir berbarengan. Cetek, cetek, cetek. Di situ pacar gue udah shock, udah panik, dia langsung lari keluar. Dan mungkin sejak saat itu dia nggak mau lagi untuk diajak nonton ke bioskop yang ada di plaza itu, terutama kalau malam-malam. Emang jarang mau sih setelah itu, setelah kejadian itu gue ajak nonton di situ, dia jarang mau lagi. Nah, yang unik adalah kita masuk ke cerita kedua. Jadi waktu gue kuliah itu kan ada jadwal magang. Gue magang di salah satu perusahaan di daerah, ya masih di dekat kampus gue juga, salah satu perusahaan pergudangan di sana. Dan gue magang nggak sendirian, gue magang waktu itu berempat, satu angkatan di situ. Salah satunya itu teman kelas gue sendiri, cewek, namanya Una. Namanya udah gue samarin ya. Nah, one day di kantor kita lagi nggak ada kerjaan nih. Jadi lagi ya ada kerjaan, cuman ya lagi santai, lagi gabut lah. Ngobrol lah kan berempat, sesama anak intern, sesama anak magang. Ngobrol ngalur ngidul kesana kemari, sampailah akhirnya kita ngobrol hal-hal mistis, ngobrolin cerita-cerita serem. Nah, pada saat giliran gue ceritain lah pengalaman itu. Gue ceritain pengalaman bahwa si pacar gue pernah ngalamin hal mistis di toilet bioskop di salah satu plaza di Jakarta. Dan itu creepy banget pengalamannya. Mereka semua ngedengerin, dan sampai akhir cerita, tiba-tiba teman gue si Una ini menyelak gitu. Al, bentar deh. Mallnya mall apa? Bioskopnya yang ini ya? Bioskopnya yang di lantai atas, yang di parkiran. Gue yain dong. Terus dia bilang, lu tahu nggak sih? Gue juga pernah ngalamin hal horor di toilet yang sama, di bioskop yang sama, di plaza yang sama, di tempat itu juga. Nggak lama yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Dan ya gue jadi interested kan. Akhirnya dia cerita di situ. Jadi beberapa bulan yang lalu, sejak saat dia cerita itu, dia dan pacarnya, si Una dan pacarnya, nama pacarnya Rangga,
Si Una dan si Rangga ini sama kayak gua dan pacar gua waktu itu. Bosen lah gitu di daerah sana. Semua kafe udah pernah didatengin, semua bioskop udah pernah datengin, mall juga cuma satu, bosen. Pingin nyari suasana baru. Akhirnya mereka jalan-jalan ke Jakarta. Persis ceritanya sama kayak cerita gua. Dan waktu itu mereka pun nonton film horor juga. Dan kebetulan dapatnya midnight show juga. Jadi mereka berangkat malam-malam, nyampe di plaza, dan ngelakuin rutin biasa. Beli snack, beli tiket, nunggu waktu midnight show mulai. Nunggu sampai teater dibuka. Di situ si Rangga, pacarnya si Una, udah sempat nawarin, mau ke toilet nggak? Biar nanti di tengah-tengah film nggak pengen pipis gitu. Tapi si Unanya bilang, nggak kok nggak pengen pipis gitu. Udah kita nonton aja. Ya udah, akhirnya mereka nggak ke toilet tuh. Mereka akhirnya masuk ke teater. Setelah teater dibuka, mulailah filmnya. Waktu itu film horor juga. Di tengah-tengah nonton, tiba-tiba si Una ngerasa kebelet. Si Una tiba-tiba pengen pipis. Nah, tapi karena si Rangga ini orangnya emang agak sedikit temperamen, si Una takut kalau misalnya minta ditemenin, si Rangganya malah marah-marah, malah jadi bad mood, bahkan mungkin ngajak pulang gitu kan. Karena tadi udah diingetin gitu sama si Rangga, ke toilet dulu aja gitu. Kalau enggak ntar kemis filmnya. Akhirnya dia nggak ngomong sama si Rangga mau ke toilet, dia bilang ibunya nelpon, jadi izin keluar sebentar. Akhirnya dia keluar. Dia keluar sendirian, masuk ke dalam toilet yang sama yang pacar gue masukin. Of course, kondisinya di situ udah sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Satu-satunya teater yang buka ya teater tempat mereka nonton, film horor pula. Dan kondisinya karyawan-karyawan bioskop pun udah mulai closing-closing, udah mulai bersih-bersih. Jadi nggak banyak orang di situ. Kondisinya sepi banget dan dia sendirian masuk ke dalam toilet. Masuklah dia ke dalam toilet. Dia ngelihat toilet semua pintunya kebuka. Oke, nggak ada orang. Gua nggak takut. Dia langsung masuk ke salah satu ruangan toilet. Gue lupa persisnya dia masuk ruangan yang mana, sebelah kiri atau kanan, di bagian yang mana, tengah atau pinggir, gue lupa. Yang jelas dia masuk ke salah satu toilet. Dia buang air kecil di situ. Nah, di tengah-tengah dia buang air kecil, dia dengar suara orang masuk, suara langkah gitu. Klak, klak, tek, 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 jalan. Dan oh ya, sekarang gue ingat dia berada di bilik di tengah. Cuman gue nggak tahu di sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Yang jelas biliknya di tengah, kan ada 3 bilik tuh. Dia di tengah-tengah. Itu jalan, dia dengar suara jalan tek 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 tek, dan jalannya tuh ngarah masuk ke bilik yang di sebelahnya dia, yang di pojok, yang posisinya paling jauh sama cermin, paling jauh sama wastafel. Jadi dia dengar ada suara masuk situ dan pintu ketutup, jekrek gitu kan. Ya perasaan dia di situ biasa aja dan malah jadi tenang gitu. Oh, ada orang. Oke. Akhirnya dia keluar. Dia udah selesai kan, dia keluar. Kali ini nggak kayak pacar gua, dia ngeganjel balik pintunya sama bak sampah kan. Udah. Dia ke cermin, ke wastafel. Biasa. Sama juga sama pacar gua, ke wastafel yang paling dekat sama pintu-pintu toilet. Jadi yang cerminnya menghadap ke arah lorong toilet. Dia cuci tangan di situ. Dia ngelihat ke arah cermin, semua pintu itu terbuka, kecuali pintu yang paling pojok. Ya anggap aja lah ya sebelah kanan gitu. Pintu yang paling pojok sebelah kanan itu ketutup. Itu ada orang yang tadi. Oh, orang tadi belum keluar gitu. Oh, orang tadi masih pipis atau mungkin buang air besar. Dia cuci tangan di sana, sedikit raupan. Terus konsentrasi dia atau nggak konsentrasi sih, mungkin lebih kayak keheningan di dalam toilet itu tiba-tiba pecah karena dia ngedengar suara decakan. Gimana ya, kayak suara orang lagi makan jelly gitu atau makan sesuatu yang basah. Jadi suara berdecak gitu. Dia ngedengar suara berdecak. Terus dia diem kan, dia penasaran. Kok ada suara decakan gitu. Dia ngelihat ke belakang. Oh, pintunya masih ketutup. Ini orang ngapain ya di dalam gitu. Dia nggak peduliin, dia lanjut lagi cuci tangan. Lama-lama suara decakan ini makin gede gitu dan nggak berhenti. Kalau tadi kan cuma sebentar doang gitu. Ini nggak berhenti. Suara berdecak terus.
Lama-lama suaranya jadi panjang seperti suara seruputan. Kayak kalau misalnya kita minum es teh di plastik, tahu kan zaman kita kecil dulu minum es teh di plastik, terus tehnya udah habis, sisa esnya doang, kita masih maksain sedot, suaranya kayak gitu, kayak srut 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 srut, suara seruputan gitu, dan suara becaknya pun masih ada. Lama-lama dia makin penasaran kan, dan ditambah lagi nggak lama dari itu ada suara dengusan, dan itu simultaneous gitu, jadi bersamaan gitu, suara decakan, suara kayak seruputan itu, dan suara dengusan itu jadi rame, seolah-olah ada sesuatu hal yang terjadi di dalam situ yang dia nggak tahu itu apa. Ada suara dengus dengan suara decakan tadi itu masih berlanjut gitu. Di situ dia udah mulai penasaran. Akhirnya dia mutusin buat manggil, Mbak, Mbak, Mbak nggak apa-apa kan gitu. Dia coba memastikan itu suara apa, dan ini orang kenapa, apa dia butuh bantuan, atau ini orang lagi nangis atau apa. Dia penasaran, dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam bilik itu. Tapi lama-lama karena suara itu nggak berhenti, lama-lama dia ketakutan sendiri juga. Dan mungkin split second di pikiran dia sempat mikir juga, ini bener orang nggak sih yang masuk tadi gitu. Karena orangnya juga bukan, si Una ini orangnya nggak skeptik. Si Una ini dia nggak embrace, dia percaya bahwa hal-hal mistis tuh ada. Walaupun dia orangnya nggak penakut-penakut banget juga, tapi sempat terpikir hal seperti itu di otaknya dia. Akhirnya dia nggak berani ngeliat ke belakang terus, dia cuma ngeliatin dari cermin. Dia ngeliatin dari cermin, mungkin sambil nungguin juga, ini orang keluar nggak nih? Bener orang nggak nih? Terus tiba-tiba, pintu yang ketutup itu, yang ada di sebelah kanan paling pojok, itu ngebuka sedikit. Nyet gitu. Kelihatan kan itu pintu nggak rapat, kebuka sedikit. Dan suara itu masih berlanjut, nggak berhenti. Di situ dia penasaran dan nggak tahu apa yang ngebisikin dia dan apa yang nguasain pikiran dia pada saat itu. Dia memilih untuk balik badan dan ngedeketin pintu itu. Makin dia deketin pintunya, dia jalan pelan-pelan, makin dekat jaraknya, makin jelas suara itu dari ruangan toilet itu. Makin jelas banget suara dengusannya, suara seruputannya, suara decakannya itu makin jelas banget. Dan itu riuh banget gitu. Dari satu bilik itu doang. Dia coba manggil lagi, Mbak. Mbak, lagi ngapain, Mbak? Mbak, nggak apa-apa. Nggak ada respon. Nggak ada respon sama sekali. Tapi pintunya udah kebuka dikit. Gue nggak tahu itu sesuatu yang normal atau nggak buat cewek, tapi pada saat itu dia mutusin buat ngedorong pintunya dan ngeliat ada apa di dalam. Dia nguatin mental waktu itu. Dia taruh tangannya di pintu, di daun pintunya, dan tiba-tiba dia langsung ngedorong pintunya. Srek. Dan apa yang dia lihat di situ bikin dia langsung pucat seketika. Dia ngelihat sosok cewek nempel di dinding. Sosok cewek yang kalau menurut penggambaran dia, mungkin gue bisa mengimajinasikan itu kayak kalau anak 90-an pasti tahu nenek lampir. Jadi rambutnya hitam putih kayak rambut orang tua gitu, ada yang hitam, ada yang putih, dan gimbal, bukan gimbal ya, mekar, berantakan. Giginya itu kelihatan hitam semua, dan posisinya tuh nempel di dinding. Jadi posisinya tuh kayak apa ya, kayak Spider-Man yang lagi nempel di dinding gitu. Jadi dia nempel di dinding, posisi kakinya di atas, posisi kepalanya di bawah. Dan pada saat pintu itu dibuka, wajah si wanita ini, si sosok wanita di dalam kamar mandi ini, persis ngeliat ke mukanya si Una. Jadi kalau misalnya di toilet perempuan ya, biasanya itu kan ada satu bak sampah khusus. Bentuknya itu biasanya lebih ramping dari bak sampah yang normal. Itu tuh khusus untuk ngebuang pembalut bekas, pembalut, tampons, yang kayak gitulah. Barang-barang yang
nggak seharusnya dibuang sembarangan gitu. Nah, kondisi si sosok wanita serem yang ada di kamar mandi itu persis ada di atasnya tempat sampah itu. Dan tutup tempat sampah itu posisinya kebuka. Jadi kebuka, terekspos gitu. Dan kondisinya kan kebalik. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu yang nempel ke dinding itu cuman badan sama kakinya aja. Jadi kalian ngebayangin posisi kayak Spider-Man hadap bawah gitu, itu cuman badan sama kakinya doang yang nempel. Tangannya itu, ini serem banget kalau dibayangin. Tangannya itu lagi megang pembalut bekas. Gue minta maaf kalau misalnya ini agak jorok, agak eksplisit, cuman detail cerita yang diceritain ke gue kayak gitu. Dia megang pembalut bekas, dan di pembalutnya itu banyak berlumuran darah. Ya, kemungkinan besar ya itu darah menstruasi ya. Dia megang, itu si Una ngeliat jelas banget. Dan si sosok wanita ini masih ngeliat tajam ke arah matanya si Una. Sambil dia tuh ngejilatin si pembalut bekas itu, ngejilatin darahnya. Jadi suara yang dari tadi si Una denger, itu suara dia lagi ngejilatin, makanin darah pembalut itu. Jadi oh my god, itu serem banget kalau dibayangin. Jadi ada sosok wanita yang pastinya bukan manusia karena dia nempel di dinding, ngejilatin pembalut bekas di toilet bioskop. Di situ Una langsung, dia juga udah nggak bisa teriak lagi, dia langsung lari keluar, masuk ke teater lagi. Udah dia duduk di samping si Rangga, meluk tangannya Rangga, udah ngelanjutin nonton sampai pokoknya ini film sampai selesai, kita langsung cabut pulang. Dia nggak cerita ke Rangga pada saat itu. Dan itu terakhir kalinya dia mau nonton di bioskop itu. Itu serem banget sih kalau misalnya gua harus ngelihat sosok kayak begitu. Dan emang gue beberapa kali pernah ngedengar mitos pamali gitu ya, yang katanya, gue nggak ngerti sih, mungkin teman-teman Suara Malam yang nonton, terutama yang cewek-cewek lebih paham. Cuman yang gue pernah dengar katanya kalau misalnya cewek lagi menstruasi dan habis ganti pembalut yang bekas harusnya dicuci dulu supaya nggak ada darah yang menumpuk di sana. Karena katanya makhluk-makhluk seperti itu, jin, makhluk astral kayak gitu, suka dengan yang kotor-kotor. Mungkin itu yang ngundang jin tersebut, makhluk tersebut untuk ngejilat pembalut bekas itu ya. Gue sih nggak tahu, walau alam, apakah yang dilihat sama Una itu si sosok itu benar-benar ngejilatin pembalut bekas dari tong sampah itu, atau itu cuman ilusi doang yang diciptain sama jin tersebut di hadapannya si Una. Gua nggak tahu, walau alam. Ya, yang jelas kalau saran dari gua, kita ambil amannya aja lah. Mitos-mitos pamali yang kayak gitu pasti ada asal usulnya. Nggak mungkin begitu aja diciptain sama orang tua kita. Jadi kita ambil amannya aja. So ya, jadi sampai sekarang gue pun masih jarang banget untuk nonton lagi di bioskop itu, kecuali emang bener-bener itu satu-satunya tempat yang gue masih bisa datengin, karena di tempat lain udah sold out misalnya tiket filmnya, gue baru datang ke sana. Mungkin untuk teman-teman yang di Jakarta, ada sebagian dari kalian yang tahu tempat yang gue omongin dari ciri-cirinya. Ya, gue harap kalian juga nggak bakal nyebutin itu di kolom komentar, buat ngejaga nama baik si brand bioskopnya dan juga jaga nama baik si plazanya juga, si mallnya itu juga. Cuman ya itulah dua kejadian yang memang terjadi pada orang-orang yang gue kenal. Apalagi salah satunya terjadi sama pacar gue yang sekarang udah jadi istri gue. So ya, mudah-mudahan cerita ini bisa ngehibur malam kalian lagi. Cerita ke-8 di channel Suara Malam. Gue appreciate banget buat kalian-kalian yang udah ngikutin Suara Malam dari awal dan udah subscribe, udah nonton, apalagi ngasih like dan sampai share. Gue masih berkomitmen untuk ngasih kalian at least 1 cerita per minggu. Of course, gue masih punya beberapa cadangan cerita sampai minggu-minggu ke depannya nanti.
Bahkan ada satu cerita dari salah satu teman Malam yang epic banget. Ya kalian tunggulah nanti. Itu salah satu cerita pendakian lagi, tapi ini bakal keren banget. Kalian tunggu aja. Mungkin 1 atau 2 episode ke depan gue bakal sampein cerita tersebut. Udah ada draftnya di gue. So ya, thank you banget untuk kalian yang udah nonton. Kalau kalian emang terhibur, gue bakal appreciate kalau kalian klik like di video ini, subscribe kalau yang belum subscribe, dan kalian juga, gue nggak lupa untuk ingetin kalian untuk bisa berkontribusi di channel ini. Caranya ada di link deskripsi. And I guess that's it for now. See you in the next video.